Biasa Chef Juna kan galak ya, kali ini rada galak dikit. Sebetulnya makanan Indonesia yang memperkenalkan bisa terkenal ke seluruh dunia itu adalah para wartawan dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Yaitu kalau kita mau sebut namanya BBC. Itu karena BBC yang rating sampai hari ini makanan Indonesia, bisa lihat di Google ya, bisa googling lihat. Ke-1, kedua, ketiga itu Indonesia. Ke-1 nasi goreng, tapi suka ganti-ganti, ini udah 5 tahun. Kadang-kadang rendang, kadang-kadang nasi goreng, tapi sekarang udah nambah satu lagi yaitu rawon yang saya lihat. Ya, jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus didik anak-anak kita ini bukan ke yang remajanya kebanyakan dia ke luar negeri, pulang ke sini buka maunya gaya-gayanya gaya Korea, gaya Jepang, gaya Thailand dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya anak-anak kita mesti jajan. Cuman kalau kita ngomong makanan Indonesia, dia udah ciut dulu. Gak suka apa itu kelopon, gak suka itu apa itu gado-gado. Enggak, malah dia lebih tahu ke makanan barat itu. Tapi kita dari Indonesian Chef Association, saya kebetulan di seksi pendidikan juga, jadi saya ingin mendorong untuk anak-anak yang muda mengenal betul makanan Indonesia, supaya nanti besarnya makanan Indonesia juga akan maju. Karena kalau kita nggak kerja secara mandiri itu nggak bisa. Nah, dari teman-teman kita yang di luar negeri juga, dia seperti saya dulu di Belanda, saya lihat makanannya Indonesia semua, tapi kurang orang Indonesianya kurang menghargai. Termasuk contoh kalau saya di pastry ya, kayak kita bikin kue cucur, kue mangkok, itu mau chef eksekutif bintang 10 juga nggak bakal bisa melawan orang Indonesia yang ibu rumah tangga, mbok-mbok di kampung nggak pakai sarung tangan, dia lebih jago daripada dia. Itu. Ya, tapi kita sebagai bangsa Indonesia kadang-kadang tidak menghargai. Nah, Ica sendiri di sini ingin mendorong bahwa makanan Indonesia sebetulnya makanan super. Yang kalau makanan barat kan cuma terigu kasih ini jadinya. Tapi kalau Indonesia enggak, santannya harus yang umur sekian, dimasaknya sekian lama, suhunya sekian, ribet. Tapi menghasilkan makanan yang sempurna. Saya tanya di sini aja, pasti kalau saya ngomong gini ada yang nggak tahu. Padahal orang Indonesia, betul nggak? Ya. Nah, jadi kita di ICA sendiri, saya pribadi ingin makanan Indonesia itu mengetahui, makanya saya juga banyak kenal-kenal. Kebetulan saya beruntung sekali bisa kenal sama Chef Juna, ada suka ngobrol juga ya. Kemudian ada chef-chef dari MasterChef, ada chef selebriti juga. Saya suka ngobrol, ayo pentingkan makanan Indonesia, ayo pentingkan, karena makanan Indonesia sangat bagus sekali. Contoh saya pergi ke Jepang, salah satu pemiliknya orang Indonesia, namanya Terasayo kalau nggak salah. Itu punyanya Sarini. Itu di restoran Indonesia, nasi satu, rendang satu, kerupuk satu, rupiahnya 800.000. Yang makan orang Jepang semua. Kalau orang Indonesia pasti nggak mau. Ngapain di warung 50.000 dapat? Betul nggak? Tapi demikian disukanya makanan Indonesia. Gado-gado, saya juga kemarin ke Jepang makan gado-gado. Gado-gadonya kurang enak sih, kurang manis. Tapi banyak orang Jepang yang makan. Dia sudah tahu makanan Indonesia. Nah, kita berharap dari ICA juga pemerintah kalau bisa ikut turun tangan juga dalam hal ini supaya makanan Indonesia dikenal. Jangan cuma ayo dong makanan Indonesia ini cuma ngomong doang, tapi kita berbuat sesuatu untuk ini. Ya, betul ya, Rizka ya. Saya juga punya pengalaman sedikit waktu saya studi di Manhattan, Kansas, ada beasiswa. Saya pernah makan makanan Indonesia bikin gado-gado apa? Kan ada peanut sauce, kemudian kasih ada campur ada apa namanya chili sauce, campurin aja, kasih sedikit madu, jadi deh. Orang senangnya bukan main. Mereka tahu dari itu sayurannya sayuran yang ada kita steam sebentar, taruh di atasnya. Begitu. Jadi saya mau memperkenalkan makanan Indonesia sebentar. Mereka suka. Dia lagi tadi mas, katanya. Very good. Kalau setiap kali ketemu, baik saya bilang. Ya, begini seperti itu. Ya memang kita harus dari diri kita sendiri. Yang pertama, terutama yang bergerak di bidang F&B, kalau datang ke sebuah tempat, masuklah ke supermarket terlebih dahulu. Cari informasi
apa aja yang dijual di situ. Dari situ nanti kita kreatif, kita bisa membuat macam-macam. Percaya deh, cara seperti itu lebih gampang. Nanti kita nggak perlu mau bikin sambal pecel aja, ngulek gitunya, apa namanya, kacangnya sendiri goreng. Enggak, lihat aja peanut butter, kasih apa, kasih madu dikit, jadi deh. Nah, kalau kurang pedas lagi, ya kasih chili sauce. Kurang pedas, tangan dulu masukin. Itu sedikit pengalaman saya dulu ya. Dan memang menyenangkan selalu. Jadi dimanapun kita berada, tidak akan pernah lepas dari makan. Sehari orang makan 3 kali. Mau disajikan kapan saja, kalau itu enak di lidah pasti orang suka. Iya nggak? Oke.